Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini hari ini gua akan ngebahas tentang mata kuliah riset operasional pertemuan kedua gitu. Yaitu tentang modal program linear. Jadi di sini ada tabel ya. Di sini ada kegiatan sumber, keluaran, bla 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 bla, langsung ke contoh soal aja. Ini sebenarnya ada fungsi tujuan kayak gini-gini. Langsung ke soal aja. Jadi di sini ada soal cerita ini. Sebuah perusahaan mebel akan membuat meja dan kursi. Setiap meja membutuhkan 5 meter persegi kayu jati dan 2 meter kayu pinus. 2 meter persegi kayu pinus. Serta membutuhkan waktu selama 4 jam. Untuk membuat sebuah kursi dibutuhkan 2 meter persegi kayu jati, 3 meter persegi kayu pinus, dan 2 jam kerja. Dari penjualan sebuah meja didapatkan keuntungan sebesar 12.000. Sedangkan keuntungan dari sebuah kursi adalah Rp8.000. Mebel itu ingin membuat sebanyak-banyaknya, tetapi terbatas dalam bahan baku dan tenaga kerja. Dalam seminggu, ia hanya mendapatkan 150 meter persegi kayu jati dan 100 meter persegi kayu pinus, serta hanya memiliki 80 jam kerja. 80 jam kerja. Jadi ditanyanya itu adalah berapa buah meja dan kursi yang harus ia buat mengingat kendala yang ada supaya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi karena dia ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, jadi kita menggunakan maksimal. Nah, dari soal cerita ini kita bisa perinciin satu-satu gitu. Misalnya di sini ada meja dan kursi. Nah, itu variabel meja dan variabel kursi. Nah, dari dari berbagai variabel itu kita bisa klasifikasiin lagi gitu. Dari meja dia membutuhkan 5 meter persegi buat kayu jatinya, sama 2 meter persegi buat kayu pinusnya. Dan pengerjaannya itu selama 4 jam untuk satu meja. Sedangkan untuk kursi itu dia dibutuhkan 2 meter persegi kayu jati dan 3 meter persegi kayu pinus dan 2 jam pengerjaannya. Nah, masing-masing dijual dengan seharga. Untuk mejanya itu adalah 12.000 dan kursinya itu 8.000. Oke, anggaplah kita taruh sini ya. Jadi di sini ada dua variabel gitu. Ini ada meja, ada kursi. Kebetulan ada dua doang, jadi dua variabel. Di sini meja ini terbuat dari bahan utamanya gitu. Bahan utamanya itu adalah kayu jati dan kayu pinus. Kalau ada yang lain kayak kayu yang lain itu bisa ditambah lagi di sini. Setelah itu ada jam pengerjaannya dari tiap pembikinan variabel itu gitu. Contohnya si meja ini dibikinnya selama 4 jam dalam satu meja ini. Terus ada laba per unita. Jadi itu dia dijualnya itu satu itemnya itu sebesar sekian gitu. Nah, dari sini kita satuin ya. Di sini ada meja, ada kursi. Nah, mejanya itu dia membutuhkan 5 kayu jati dan 5 kayu jati dan 2 kayu pinus. Itu membuat satu meja. Nah, dalam satu meja ini dibuatnya selama 4 jam. Dan jika dijual itu dia mendapatkan Rp12.000. Sedangkan kursi itu dia membutuhkan 2 buah kayu jati dan 3 buah kayu pinus. Untuk pengerjaannya itu selama 2 jam. Dan dijualnya itu sebesar Rp8.000. Nah, sedangkan tadi kan di akhirnya di sini kita dikasih batasan gitu, kendala. Di sini kita cuma dapat 150 meter persegi kayu jati dan 100 meter persegi kayu pinus. Serta ngerjainnya itu cuma boleh gitu 80 jam aja kerja itu dalam seminggu ya. Jadi sih kita taruh persediaan atau kendala atau batas di sini. Jadi dalam kayu jati itu dia dikasihnya cuma 150 meter persegi, ditaruh di sini. Terus untuk kayu pinusnya itu 100 meter persegi, kita hilangin aja itunya. Meter perseginya. Lalu jam pekerjaan dikasih 80 jam. Nah, dapatlah kita dari soal cerita ini kita translatein lah gitu ibaratnya ke dalam tabel ini. Nah, ini untuk yang satuan. Nah, untuk pengerjaan secara sistematis yang ada di materi ya, itu nih ada 4 tahapan. Jadi pertama itu kita mendefinisikan variabel keputusan. Nah, jadi kayak tadi misalnya ada berapa komponen sih yang ada di soal ini gitu. Entah soal cerita atau soal tabel, nantinya intinya kayak gitu. Oh, ternyata ada 2 nih. Jadi kita pakai X aja ya. X1 itu buat meja dan X2 itu buat kursi. Jadi dalam nilai variabel ini kita nggak boleh double. Misalnya X1 punya meja, udah nggak boleh buat yang lain. Misalnya X1 meja, X2-nya, X1-nya meja, X1-nya lagi buat payung, itu nggak boleh karena ketentuannya itu di sini tuh tidak boleh ada variabel yang berpangkat selain satu dan tidak boleh ada penggandaan variabel gitu. Jadi nggak boleh didobelin gitulah. Jadi satu variabel tuh buat satu item aja gitu. Nah, itu udah kayak gitu doang udah. Nomor 2 itu kita ngerumusin fungsi tujuan gitu. Ini ada rumusnya di sini tuh. Langsung aja ke sini.
Jadi rumusnya itu fungsi dari variabel yang kita punya, kebetulan kita cuma punya 2 variabel x1 dan x2 sama dengan ini dijualnya gitu, dijualnya laba per unitnya ya. Laba per unit dikali laba per unit X1. Jadi penjualan dari X1 semeja itu di dalam sini. Jadi penjualan 12.000 itu untuk semeja ditambah penjualan dari si kursi si 8.000 ini untuk X2 atau kursi. Udah. Selanjutnya kita rumuskan fungsi kendala atau constraint. Jadi untuk rumusan fungsi kendala atau batasan yang ada di sini ya. Jadi di sini kita akan merumuskan atau kendala yang ada pada sumber daya kita. Di sumber daya kita kan di sini nih ada kayu jati, pinus sama jam pengerjaan gitu. Laba per unit itu kan penjualan. Nah, anggap ini nggak ada ya. Nah, jadi kendala pertama itu kita tujukan kepada si kayu jati. Jadi kendalanya pertama itu dia untuk membuat satu meja itu membutuhkan 5 kayu jati, untuk membuat satu kursi itu 2 kayu jati, dan batasan pada soal ini itu sebanyak 150 meter persegi untuk kayu jati. Jadi kita tulis 5 X1 itu kan meja ya. Jadi 5 untuk meja ditambah 2 untuk kursi kurang dari sama dengan 150 meter persegi dari batasan yang ada. Selanjutnya yang bawahnya itu untuk kayu pinus. Kayu pinus itu kita membutuhkan 2 kayu pinus untuk meja, 3 kayu pinus untuk kursi, dan batasan akhirnya itu adalah 100 meter persegi kayu pinus. Nah, kita tinggal pindahin sih. Jadi kita tinggal pindahin aja gitu. 5, oh ini dia karena dia buat meja berarti dia X1, 2 kursi X2, yaudah 5 X1 ditambah 2 X2, enggak, 5 X1 ditambah 2 X2 kurang dari sama dengan 150. Tinggal ikutin aja terus bawahnya gitu supaya intinya sampai jam pengerjaannya ya, jam pengerjaannya. Intinya yang ada ininya, yang ada batasannya. Kalau yang enggak ada berarti enggak. Oke, kenapa kurang dari 150? Karena di sini kita hanya memiliki batas 150 meter kayu jati, yang dimana kita nggak bisa dong lebih dari 150 meter. Itu tandanya kita punya lebih dari 150, kayak 160 apa 170, 200. Jadi kita persediaannya itu adalah 150 meter persegi kayu jati gitu. Gitulah ya, kita punya persediaan yang terbatas. Jadi kurang dari sama dengan. Nah, nomor 4 itu adalah tetapkan kendala non negatif. Ini kayak ya udah ikutin aja, ini selalu X1 dan X2 itu selalu lebih dari 0, karena peraturannya itu ciri-ciri model program linear itu adalah nomor satunya semua variabel penyusunnya bernilai tidak negatif. Tidak negatif itu kan kalau negatif itu kan -1, -2, -3. Kalau yang bukan negatif itu 0, 1, 2, maka batas setelah tidak negatifnya itu adalah 0. Kenapa nggak 1, kenapa nggak 2? Intinya 0 sih. Karena kita kalau pengen bikin sesuatu itu kan pasti nggak mungkin kan minus. Misal kita mau bikin buku gitu, nggak mungkin kita mau bikin buku gitu minus 0, nggak mungkin. Minus 1 pasti dimulai dari 0 gitu, dimulai dari barang yang nggak ada, terus dari barangnya ada gitu. Barangnya ada 1, barang ada 2, jadi dimulai dari 0. Itu untuk penyelesaian secara sistematis ya dalam materi. Selanjutnya adalah penyelesaian dalam bentuk tabel. Ini kurang lebih sama kayak gini sih. Jadi kayak tinggal nyesuaiin aja gitu. Jadi di sini kita punya sumber daya ada apa aja? Ada kayu jati, kayu pinus, sama ada jam kerjanya, terus sama laba per unitnya. Di sini di bagian atasnya ini kita punya variabel, ada variabel meja sama variabel kursi. Oke, kita kategorin meja itu X1 dan kursi itu X2. Terus kita punya batasnya itu berapa gitu. Udah tinggal ikutin aja. Kayu jati buat bikin satu meja itu 5, sama kayu pinus itu 2 gitu. Total pengerjaan 4. Kalau dijual agak 12.000, udah tinggal gini jebret, udah. Ini tinggal kita ikutin kayak yang di atas gitu. Tinggal kita berat kurang dari ini kurang dari ini, udah. Itu untuk yang tabel. Selanjutnya adalah penyelesaian dalam bentuk matematika atau model. Jadi di sini kita masukkan fungsi tujuan, fungsi X1, variabel X1, X2 sama dengan harga dijual dari meja itu kan 12.000. Jadi 12.000 X1 ditambah penjualan harga dari tertinggi dari kursi itu 8.000. Jadi 12.000 X1 ditambah 8.000 X2. Dan untuk kendalanya, batasannya tuh, jadi ini kita tulisin yang ini aja, yang mirip ini. Jadi ya untuk pertemuan ini ya baru sampai 4 langkah sih yang dibahas. Jadi ya untuk grafik terus ada simplex atau kompleks gitu, itu ke depannya. Jadi